Puji Tuhan, mari kita berdoa buat ibadah kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami di sepanjang bulan kemarin. Oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh ada di 4 Februari 2025. Terima kasih Bapak Surgawi, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau memberikan waktu 1 jam lebih ke depan Tuhan untuk kami boleh memuji, menyegarkan jiwa kami, untuk supaya roh kami Tuhan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini jadi, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus kita yang percaya, katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Boleh berikan salam kepada kiri kanan saudara, kasih tahu Tuhan baik. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, aku memuji Tuhan, karena kasih tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, memuji Tuhan, karena kasih tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Akan tiba waktunya kita akan berkumpul bersama dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Haleluya.
saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul dari enam suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tata. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, 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 kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kelak suatu hari nanti kita akan berkumpul bersama-sama, amin, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang ajaib bagi kita. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan sungguh mempesona setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh
matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Tiada ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat kakiku, ya kau membuatku berharga. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat kakiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat kakiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat kakiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuat kami berharga di matamu, sebab anugerah-Mu mempesona kami, anugerah-Mu mengubahkan kami, anugerah-Mu berlimpah bagi kami, membuat kami bernilai berharga di matamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagimu, ya Aba, ya Bapa. Thank you Lord. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
Percaya memasuki bulan kedua di tahun yang baru, Engkau terus memberkati kami, sehingga kami mau hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Pujian penyembahan kami itu adalah ungkapan, luapan hati kami bahwa kami menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan melihat hati kami waktu kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Di waktu yang singkat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kami menjadi berkat bagi banyak orang di tengah kesibukan pekerjaan kami, studi kami, karir kami, apapun juga. Terima kasih Bapa. Bicaralah melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Engkau sendiri yang mengubah setiap kalimat hamba-Mu menjadi jawaban atas setiap pergumulan masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar Yufi? Mana gambarnya maksudnya? Pas Amin udah ada. Nah ini saudara ya. Memang formasi warnanya keren nih saudara. Puji Tuhan. Gambarnya ini. Semalam saya buat khotbah ini supaya kita pulang karena tiba-tiba saya mau bicara untuk orang-orang yang bekerja seperti saudara ya. Kita semua bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Makanya masih dalam suasana Sincia, saya memilih gambar angpau nih saudara ya. Nah, saya mau tanya nih, kenapa angpau dikasih sama orang yang belum menikah? Saya jawab nggak, bos? Kalau dari wajah lu totok banget. Kenapa angpau tuh dikasih sama orang yang belum nikah? Saya kemarin Sincia pas saya khotbah juga di rumah orang. Orang bilang dari sononya, berarti kalau dari sononya bisa dirubah dong. Untuk memberkati supaya enteng jodoh. Untuk memberkati supaya enteng jodoh. Dan jawab sana. Karena saya sepanjang bulan Januari saya bilang, kalau tradisi bisa dirubah asal itu baik, mestinya angpau dikasih sama orang yang udah nikah. Karena yang nikah tuh dia mesti ngidupin keluarga. Kalau lu jomblo, gak dikasih angpau lu mati sendiri. Kalau keluarga mati sekeluarga lo kalau gak ada duit ya kan. Saya bilang gitu, lu bilang gak bisa kok dari sononya. Dia ngotot lu saudara, buat hal gak prinsip. Kalau saya bilang sih mending kasih yang berkawin, belum bisa bayar listrik, bayar sekolah anak. Yang bujang dikasih, makanya gak kawin-kawin. Karena nunggu lagi tahun depan, padahal cuma nopego ya kan. Nunggunya mahal banget, tapi terserah lah. Nah oleh karena itu saya memilih tema diberkati untuk menjadi berkat. Ini cuma gambar aja, nggak ada minta-minta angpau ya kan, karena udah selesai permainan. Yuk kita baca satu bagian firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat sering banget saudara. Saya rasa di mana-mana hari Minggu tuh selalu aja dikutip supaya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa.
Nah, di waktu yang singkat kita belajar tindakan apa yang harus kita lakukan agar terus dapat menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saya berharap saudara datang hari ini bukannya ngeluh, bukannya komplain sama Tuhan, tetapi lihat nih, kita dipelihara sampai sekarang, berarti kita tuh diberkati. Bagaimana kita mempertahankan berkat itu? Berkat tidak boleh diukur satu sama lain. Nggak boleh ukuran saya dengan Pak Yance, ukuran saya dengan yang di rumah, ukuran saya dengan Yufi, nggak bisa. Karena Tuhan udah punya racikan sendiri, Tuhan punya cerita sendiri tiap-tiap orang. Tetapi ketika saudara bekerja, maka di kantor ini saya harus berani katakan, orang-orang yang merasa dirinya diberkati Tuhan dan dia yakin dia diberkati, maka dia harus terus jadi berkat dalam perjalanan hidupnya. Ingat ya, berkat bukan duit loh saudara. Duit itu urusan 10, nomor 10 mungkin, atau mungkin nomor 200. Ya, berkat itu kan saya selalu bilang, kita ada aja orang senang, itu udah jadi berkat saudara ya. Jangan kita ada orang pulang, datang dia gue balik dah. Nah, ini yang bahaya. Nah, apapun kita, saya nggak tahu apakah saudara owner, saudara direksi, saudara karyawan biasa, jangan pernah melihat jabatan posisi kita itu untuk ukuran diberkati. Tapi jadikan posisi kita sebagai satu kesempatan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara mungkin bagiannya pemarketing, inilah kesempatan Tuhan pakai saudara bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan ngomong tentang Yesus, nanti orang pusing. Cerita tentang kebaikan aja dari cara hidup kita. Nah, kesempatan inilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan nih saudara ya. Untuk memuliakan Tuhan melalui perhatian, penghiburan, pertolongan kepada keluarga maupun sesama. Karena apapun posisi kita hadir itu orang harus senang, harus gembira. Kita harus menjadi orang yang bisa menolong orang. Mungkin nggak nolong duit, nggak nolong nyekolahin anak, minimal nolong orang bisa tersenyum lah. Karena kalau kita datang orang makin menangis, ini repot. Makanya saya kalau ke orang meninggal udah berapa lama ini nggak mau ngomong. Saya lihat aja udah diemin aja dia meninggal lah. Kenapa? Kita nasehatin, kita bilang apa juga kita nggak ngalamin. Lebih baik kita diam, kita dengerin aja dia ngomong, itu lebih asik. Karena dia mencurahkan semuanya. Orang kalau suami atau istrinya meninggal kan, yang sabar, yang sabar. Lu ngomong aja yang sabar, gue lagi ngalamin nih gitu kan. Lebih baik saya diam aja. Kalau udah selesai, udah tenang, udah kubur, udah apa, udah semua, baru bisa ngobrol, baru kita ngobrol. Tetapi teruslah menjadi berkat. Apapun kita, ini adalah kesempatan. Hari ini kesempatan kita untuk berbagi berkat. Hari ini kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan lewat perhatian kita. Lalu apapun posisi saudara, itu cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Mau jadi dokter kek, mau jadi marketing kek, mau jadi pendeta, pemain keyboard, mau jadi WL, mau jadi seperti Yufi, ini semua cuma kendaraan yang dipakai Tuhan. Jadi jangan bilang, wah dia mah hebat. Enggak, semua orang punya kendaraan. Ya cc-nya beda-beda, ada yang 4.200, ada yang juga 1.000, ya kan? Tetapi semua itu bisa bermanfaat. Makanya kalau kita merasa dan sudah rasa diberkati, yuk mulailah jadi berkat. Dengan apa? Dengan yang saya punya hari ini. Itulah kesempatan saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Itulah kesempatan saya untuk bisa bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadi sesama kita nih kalau kumpul, jangan ngeluh yang negatif. Jangan ngeluh yang, ya gue susah lah Pak Reo. Aduh, saya sering ketemu pendeta kalau ngomongnya begitu, aduh ampun. Tapi ketemu juga pendeta yang ketinggian ngomong juga ampun gitu saudara. Jadi bingung, yang satu ngomongnya di apartemen, yang satu ngomongnya belum bayar sekolah anak. Pala pening saudara. Jadi marilah kita terus jadi berkat dalam perjalanan hidup. Nah, ketika kita mau berusaha menjadi berkat, kadang-kadang kita juga tersandung karena kita terlalu sibuk. Makanya Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit, waktu dia bicara tentang garam dan terang, dia mau hidup saudara dan saya bercerita tentang ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ayat ini juga sering kita dengar, tapi sulit banget kita kerjakan. Ya, sekali lagi, apapun kondisi saudara, inilah kesempatan untuk kita bercerita bahwa Tuhan itu baik sama gua. Ya kan? Apapun posisi saudara hari ini, itu cuma kendaraan.
untuk saudara menyatakan bahwa kehadiran saya membawa kegembiraan, kehadiran saya membawa pengobatan. Gue bukan dokter, gue nggak bisa kasih lo obat, tapi gue datang. Sukacita itu memperlama kematian lo saudara, ya kan? Ya ada orang dibilang dokter 4 bulan lagi mati karena dia gembira-gembira 4 tahun lagi. Kan saya udah bilang pendoanya mati duluan semua, kecapean deh. Dia kecapean dengan doain. Yang sakit kan tidur jam 10, pendoa sampai jam 2 doa, sampai dia lupa, dia naik mati. Kenapa? Karena dia lupa manusia itu ada ukurannya, ya kan? Nah itu yang kebablasan membagi berkat sampai dia lupa. Dia kesehatannya aja dia nggak dijaga. Jadi yang pertama terus menjadi berkat dalam perjalanan hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa konsisten menjadi berkat sementara hidup ini terus bertanding. Hidup ini adalah perjuangan, saudara. Ada lagu dunia itu tapi bagus juga. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa ya kan pengorbanan. Apa itu lagu gereja sih bukan ya? Hidup ini ya pokoknya itulah hidup ini perjuangan, bos. Hidup ini pertandingan. Kita bukan atlet tinju, tapi kita bertanding seperti petinju. Gue yang dipukul atau lu yang gue pukul, tetapi tentu bukan yang negatif loh saudara. Ya kalau sama setan kita pukul-pukulan lah, tetapi kalau sesama nggak begitu. Nah, dalam pertandingan ini kita juga kan harus mikirin hidup kita. Kita juga harus memikirkan bagaimana karir kita, bagaimana gue bisa jadi berkat. Kalau karir gue juga nggak bagus, bagaimana bisa menjadi berkat? Kan ada orang yang di luar biasa dia jadi berkat, tapi di rumah dia menjadi sandungan. Nah dia mah jago khotbah, dia mah jago deh. Dia kalau mana-mana amal sama keluarga enggak. Ini yang bahaya. Dia orangnya baik tapi nggak punya hubungan sama Tuhan yang baik. Dalam sebulan ini saya kutip tuh dari TikTok, dari Reel ya, Pak Gembala. Banyak orang pelayanan, betul nggak Pak Yansa? Pelayanan hebat loh. Besok dia WL di sini, besok di Singer sih, dia khotbah di sini. Tapi hubungan sama Tuhan nggak ada. Kalau soal nyanyi nggak ada hubungannya sama Roh Kudus, nggak ada saudara. Yance bangun tidur ya penjahat juga nyanyi enak. Emang dia dari lahir udah dikasih Tuhan, tembolok yang bagus. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh bernyanyi untuk Tuhan, maka kan terlihat dari mana? Kehidupan sehari-harinya dong. Kalau soal nyanyi udah deh, nggak ada hubungan. Soal khotbah, orang Batak, orang-orang Indonesia Timur tuh yang ngocehnya jago-jago, nggak perlu Roh Kudus bisa khotbah. Tetapi ketika hidupnya tidak menjalani khotbahnya, maka dia nggak jadi berkat sebenarnya. Cuma asik didengar, yang dengar bertobat masuk surga, lalu Tuhan Yesus genap itu pergi kau pembuat kejahatan, karena aku nggak kenal engkau. Nah kita juga ngeri loh di gereja. Datang ketua remaja, ketua pemuda, ketua lansia, ketua di rumah nggak ada tuh baca Alkitab, nggak ada tuh yang luar biasa gitu. Jadi ini harus serius baca Alkitab, bos. Baca Alkitab mulu tiap hari lo, dan AC aja friend lo ganti. Jadi kan begitu kan? Saya serius, kemarin saya di Bali begitu bilang, orang tuh penting baca Alkitab. Ada istri gini, pas itu saya makan, emang laki lu gak baca Alkitab? Kagak, rajinnya minta ampun, jemput kita, ajak makan kita, nggak ada gunanya, saudara. Lu pikir servis lu tuh bagus membawa dampak? Enggak juga. Dia cuma berpikir yang penting kita layani hamba Tuhan. Kita juga nggak mau lu masuk neraka, gue masuk surga. Lu juga mesti baca Alkitab. Mengapa lu melayani gua? Kan gitu. Kan banyak orang nggak tahu, yang penting hamba Tuhan kita ladenin aja, kita ladenin. Kacau itu. Makanya yang kedua, ini menjadi pelajaran buat kita. Tindakan selanjutnya agar kita dapat mempertahankan sikap menjadi berkat, maka dibutuhkan keseimbangan dalam hidup ini. Hidup ini butuh keseimbangan, miliki kehidupan pribadi dan pekerjaan yang selalu berjalan dengan seimbang. Ada orang yang gila kerja, sakit mati loh dia. Ya kan? Dia bilang gue kerja buat bini gue, anak gue, itulah orang paling bodoh sedunia. Jadi dia mati gembel-gembel, yang penting bini gue belanja shopping, anak gue pergi ke Amerika sekolah, terus gue mati. Kan bodoh juga, saudara. Saya kerja mati-matian untuk keluarga saya dong, gitu kan. Tapi juga saya nggak mau ketika saya bekerja, hubungan saya hilang, relasi saya hilang gitu loh. Ada orang kan yang sampai orang tuanya nggak bisa ketemu anaknya. Katanya, "Mas, saya lagi merintis karir." Enggak juga. Terakhir ditangkap polisi, ternyata dia jualan narkoba, merintis karir, ya kan? Saya kemarin tiba-tiba nggak tahu ya nonton apa, Netflix. Sekarang saya lagi gila treadmill, saudara. Udah saking kegilaannya sampai saya timbang kekurangan protein. Loh, kok bisa ini ototnya kok? Lo kelebihan olahraga, kata dokternya gitu. Jadi dia makan tuh lo punya. Oh, karena saya pikir puter Netflix sejam setengah, nonton aja sambil jalan kan, ya nggak cepet lah, 5 nanjak 2 udah.
Wah, keringatnya banyak. Bilang, Pak, udah 59 tahun ini. Jalan tuh 40 menit aja, jangan lebih. Kita kan nggak tahu. Kita pikir makin kita buat keringat, oke. Pas ditimbang, kok ototnya berkurang. Angkat besi, gue bilang gitu. Nggak bisa, Pak, jalannya 45 menit. Besinya ya nggak apa-apa. Wah, berarti saya nggak ngerti tuh kalau yang kayak gitu ya. Jadi jangan asal olahraga aja. Nah, itu seperti gitu. Sibuk aja olahraga, nggak ada seimbang. Ternyata nggak sehat ya. Jadi sekarang saya sedikit olahraga. 45, makan babi udah normal ya kan? 4 minggu ini makan terus saudara ya, apalagi Sincia kemarin, ampun saudara, kuping paling enak ya kan. Nah lihat, sebagai seorang yang sibuk, kita harusnya tetap memberikan waktu untuk Tuhan dan keluarga secara utuh. Saudara sibuk nggak apa-apa ya kan, tetapi nggak bisa ada waktu stop dong untuk gue berdoa, ada waktu stop dong untuk gue ngobrol sama keluarga gue. Ya nggak tahu ya, ada orang kan yang prinsipnya nanti kalau udah tua gue baru menikmati. Nggak juga sih. Kalau saya ya begini, yang penting gue tiap hari bisa ketemu anak gue ngobrol, gue ketawa. Puji Tuhan bisa libur bareng ya kan, walaupun setahun cuma sekali 2 kali. Gue sibuk, tetap harus ada keseimbangan, dan itu sulit mengaturnya, tetapi harus bisa. Karena waktu kita mau jadi berkat, karena kita diberkati, untuk menjaga itu maka kita perlu ini bagian yang penting. Kehidupan pribadi dan pekerjaan harus berjalan seimbang. Saudara kerja jam 9 sampai jam 5, oke. Saya nggak suruh saudara 8-9 jam doa terus, enggak. Tapi ada waktu pulang ke rumah, ada waktu ngobrol suami istri, ada waktu ngobrol sama anak, ada waktu juga ya mungkin nonton, makan cendol bareng apa, itu harus seimbang. Kerja terus, jangan ya kan. Dia mah ngomong aja di presiden, kerja ya, yang lain kerja keras sebagai kuda, dicambuk dan didera ya kan. Miliki damai sejahtera yang dibangun melalui hubungan intim dengan Tuhan agar ada keseimbangan. Makanya meniti karir, saudara kan bekerja, meniti pekerjaan saudara itu tetap harus melibatkan Tuhan. Ya ada juga sih orang berhasil nggak percaya Tuhan, tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, keberhasilan yang berjalan bersama Tuhan itu sangat berbeda dengan keberhasilan tanpa Tuhan. Pasti setiap rupiah yang kita masuk kantong, setiap makanan yang kita makan, kalau itu berasa banget dari Tuhan, kita akan menghormatinya luar biasa. Makanya waktu lu bandel, pergi ke bar, kemana, itu duit dari setan, habis gitu-gitu aja kan. Tapi kalau duitnya dari Tuhan, waktu kita mengeluarkan itu penuh dengan ucapan syukur. Jadi miliki damai sejahtera yang dibangun melalui hubungan intim. Tetap memiliki kehidupan sosial. Orang Kristen itu harus bergaul, saudara. Ya kan? Tetapi tetap ada aturan, ada norma-norma gitu loh. Tadi saya karena nunggu parkir, akhirnya saya bikin renungan kan. Renungannya lumayan tuh. Galatia 6 ayat 1. Ya kan? Kalau ada yang salah, tegurlah. Jadi ada orang nih baca Alkitab kagak, cuman dia comot itu dia perkosa. Ya bukan tegur, Alkitab bilang kalau ada salah tegur. Dia lupa dibuat. Kalau engkau rohaninya bagus, ya kan? Kalau rohani nggak bagus, berkelahi saudara. Ya kan, lu makanya lu banyak doa nih bininya kan, lu makanya banyak doa. Lu kayak mana? Nah, dua berantem. Kan nggak pernah baca Alkitab, itu contoh. Enggak, ini sih baca, ini contoh. Maksudnya, ternyata dia bilang, tegurlah kalau lu rohani gitu. Kalau lu nggak rohani, hati-hati karena lu nanti bisa jatuh ke dalam pencobaan. Makanya saya pilih itu judulnya tuh, udah saya posting, waspada kalau negor, ya kan? Lebih baik nggak usah tegur. Kita sakit, dia sakit di luar Tuhan, gue tegur berkelahi. Dan kita biasanya kalau negor pakai ukuran dunia, udahlah kita kebiasaannya begitu, nggak boleh. Sekarang ternyata kalau orang punya hubungan yang seimbang dan menjadi berkat, kalau menegur ukurannya adalah firman Tuhan. Dunia nggak selalu sama dengan firman Tuhan. Begitupun firman Tuhan nggak selalu sama dengan dunia. Tetapi dunia yang harus ikut firman Tuhan, bukan firman Tuhan ikut dunia. Nggak bisa. Jadi kalau kita sekarang udah rohani nih, ya tegur enak. Tapi kita tegur dia nggak mau. Yesus juga bilang tegurlah 2 mata, 4 mata, ya kan? Lebih juga nggak apa-apa kalau untuk membangun. Jadi dibutuhkan. Tapi saya khawatir, makanya saya suka sekali nih mengutip ini. Saya nggak tahu, saya favorit sekali ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau orang menjaga kehidupan pribadi dan pekerjaannya supaya seimbang, maka dia menunjukkan tidak pernah khawatir. Ya kan ada prinsip, lu kerja kalau nggak lu nggak makan. Bener, kalau nggak kerja memang nggak makan. Tapi biasa-biasa aja lah. Karena Alkitab juga bilang sia-sia kau bangun pagi-pagi. Bukan nggak boleh ya kerja pagi. Kalau shiftnya pagi ya
Tapi ini ungkapan, sia-sia bangun pagi-pagi, lu kerja sampai malam, keluarga lu tinggalin, anak-anak ya udahlah dia udah gede, terus lu makan hasil capek, ajak keluarga makan. Tapi Tuhan tuh memberkati ternyata orang yang biasa-biasa aja kerja, tetapi keseimbangan dengan Tuhan itu ada. Ya bukannya nggak boleh kerja keras loh saudara, kita harus bekerja keras. Tetapi ketika kita habiskan waktu kita untuk bekerja keras, kita habiskan juga dong waktu kita sama Tuhan. Ya, kemarin kita baru acara, orang Kristen ini kadang-kadang lucu gitu, saudara. Makanya jangan bikin acara yang pakai kebaktian yang formalitas, ini nggak usah gitu. Saya kemarin acara, saya bilang udah datang makan-makan aja, nyanyi-nyanyi aja, gila-gila aja, udah mau ngapain sih gitu. Giliran pas ibadah, jangan lama-lama ya. Ya, itu gimana sih? Jangan lama-lama gitu. Padahal nggak sampai sejam loh ibadahnya. Abis itu nyanyi sampai jam 6 sore. Kan kacau kan gitu. Iya dong, nyanyi-nyanyinya 5 jam. Duit buat persebaran lagi, ya kan? Angpau sana, dorong sini. Giliran pas ibadah, apa banget sih? Kenapa? Karena rohnya udah nggak cocok, udah nggak seimbang. Orang itu kalau suka menikmati firman Tuhan, dia doyan loh, dia demen. Dia dengerin gitu. Kalau ini nggak, aku pusing nih begini-gini aja, dia begini. Kok komplain terus? Tapi hari ini jangan khawatir. Ayo nyatakan semua keinginanmu kepada Bapa di surga dalam doa dan ucapan syukur. Ternyata kalau berdoa terus bersyukur ya. Ya kan? Gue nyatakan Tuhan, gue mau menjadi orang yang happy lah kalau setiap Selasa ada ibadah. Saya mau menikmatinya Tuhan. Saya mau ya kan, kita juga nggak sampai jam 7 malam saudara ya. Gitu, kita juga enak gitu loh, supaya karir bagus, damai sejahtera Allah. Maka kalau ini seimbang, ada kedamaian, harus seimbang saudara. Kehidupan kita secara pribadi, kita dengan Tuhan, dengan pekerjaan kita harus seimbang. Apapun posisi saudara di sini, seimbanglah. Soal duit, gaji, salary, itu Tuhan udah atur lah. Udah tenang aja, lu ngantuk-ngantuk minta bonus tahun ini ya nggak bisa, itu udah nggak dipecat aja udah, haleluya puji Tuhan, udah berkat banget gitu kan. Makanya ngantuk-ngantuk lagi, minum obat nyamuk tiap sore ya kan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, hati dan pikiran. Orang yang mau seimbang di dalam karirnya, di dalam perjalanan hidupnya, secara pribadi, hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, kehidupan sosial, ini nih ya. Hati kita harus dipelihara dulu dan memeliharanya bersama dengan Tuhan. Jadi ini bagian yang penting buat kita. Damai sejahtera ini harus kita punya. Dan kalau Tuhan yang kasih, mau sekolah di Amerika juga kalah deh. Ya kan? Yang sekolah-sekolahnya di kasta tinggi-tinggi, pacaran 3-4 tahun, di Kanada, di Amerika, kawin, wah di hotel yang gede, habis miliar-miliaran, 6 bulan cerai, saudara. Biasa-biasa aja tuh terjadi. Kenapa? Karena dia pikir akal dia lebih hebat dari Tuhan. Ya kan? Tapi ibu yang depan pos itu jangan-jangan kadang-kadang lakinya kasih duit, kadang-kadang kagak, berantem sampai mati bertahan, saudara. Ya kan? Dipukulin lah, udah bertahan aja. Karena dia nggak ada pilihan lain mungkin. Akhirnya dia bertahan aja deh Tuhan. Udah ini aja. Dan anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Jadi peliharalah hati. Peliharalah pikiran kita di dalam Kristus. Maka damai sejahtera Tuhan dari langit, dari surga akan turun menyertai saudara. Tapi kuncinya sadari dulu kita diberkati. Dan mulai hari ini apapun keadaan saya, dimanapun saya, ini adalah sarana kendaraan yang Tuhan pakai untuk saya jadi berkat. Hidup saya membawa orang gembira, orang sakit aja ketemu gue punya semangat. Pokoknya gue tuh datang tidak selalu membuat orang menjadi kesulitan, tetapi saya datang orang bergembira. Oleh karena itu konsistensi menjadi berkat harus dijaga. Antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan harus seimbang, harus hadirkan Tuhan. Jangan kerja melulu, jangan duit melulu. Kita perlu duit ya saudara, tetapi kalau fokusnya sudah duit, kita repot. Fokuslah kepada sumber yang memberikan duit. Ya kan, di gereja orang diberkati, lupa bukan nyari yang memberkati gitu ya. Makanya ini di gereja juga terlalu sering gitu. Makanya lu pelayanan biar diberkati, itu kalimat paling jahat nih saudara. Bos, lu kebaktian hari Selasa biar diberkati, itu jahat banget. Jadi lu datang ke sini supaya lu diupahin Tuhan, waduh, gawat kan? Ya kan? Bos, kalau udah rasa diberkati Tuhan, datang ibadah supaya orang melihat Tuhan memberkati kehidupan hidup. Walaupun surat wasiat dibuka belum ada nama dia, saudara ya. Mungkin besok lah. Ya kan? Yang ketiga, 2 prinsip ini saudara. Makanya saya coba renungkan 2 prinsip ini. Yang selalu mau jadi berkat karena merasa diberkati Tuhan,
lalu dia terus menjaga konsistensinya, up and down, jatuh bangun itu biasa dalam hidup ini. Kita mah pendeta juga jatuh bangun, difitnah, digosip, udah biasa lah, itu udah kuat tahan banting saudara, nggak perlu diladenin. Makanya tetap ujung-ujungnya orang percaya dia harus kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, saudara. Nggak bisa ngandalin di teman, nggak bisa. Saya bisa mengandalkan Bapak andalkan saya kalau sama-sama senang. Kalau susah nggak ada, ntar dulu, ya kan? Ada teman baru bangun gereja, terus dia ngajak saya ketemu ngobrol, yang dia ceritain penderitaan terus bangun gereja. Ya saya cuma bilang, ya tutup aja bos. Mau gimana dong? Saya udah sampai jual mobil. Saya yakin panggilan saya untuk membangun orang sakit jiwa gitu kan. Gue bilang jangan jiwa lo yang sakit. Orang sakit jiwa ngurus dari lu berhenti kantor. Gue punya mobil cukup bagus gitu, jual sama bininya. Iya nggak apa-apa. Kalau itu dari Tuhan lu jalan, tapi lu jangan cerita sama gue. Nah itu salah satu contoh. Lu kalau susah jangan cerita sama gue, itu manusiawi banget gitu. Tapi kalau lo gembira, ya bolehlah, baru gue kasih masukan-masukan. Nah, inilah yang perlu kita jaga sebetulnya. Senang dan susah, harusnya kita juga menjadi pendengar yang baik. Cuma si susah harus tahu diri, setiap ketemu jangan itu lagi ceritanya. Setiap ketemu gue susah nih, gue susah melulu lo jadi orang ini. Tapi lebih baik jangan pernah ceritakan kesusahan kita. Jangan pernah cerita sama Tuhan deh. Jangan cerita sama orang, karena orang itu gak akan pernah tolong kita. Saya selalu bilang kalau di gereja, jangan janji sama suami, jangan janji sama istri, jangan janji sama Tuhan. Lu janji sama suami, gue tobat pak, begitu gagal suami ketawa lo, tobat kan, mampus lo. Tapi kalau sama Tuhan kita gagal, dia akan angkat kita lo. Ayo lu bisa, ayo lu bisa. Jadi kalau janji itu sama Tuhan, jangan sama siapa-siapa, manusia yang galak, susah ditinggal. Teman saya, gue susah bang, abang bisa bantu nggak bisa. Mau undang pendetanya, aduh, jangan deh. Lo undang, aduh, jangan dah. Udah lo malaki bini aja, banyak doa aja dah. Nanti Tuhan buka jalan gitu. Udah 7 bulan gak ada berita lagi, nggak tahu bagaimana ya kan. Tapi ini bukti gitu. Kalau kita mau seimbang, membangun pelayanan, lalu pekerjaan juga jangan dibuang lah kalau memang kerja, lalu pengen tetap menjadi berkat. Jangan terus begitu memulai pelayanan nggak jadi berkat nyusahin orang. Nah ini yang paling bahaya ya, di rumah dengar tuh. Jangan sembarang-sembarang mau bikin gereja kalau nggak jelas panggilannya, itu penting ya. Jadi yang ketiga ini dia, selalu andalkan Tuhan serta rendah hati untuk terus berkembang dalam pekerjaan. Saya bilang ini karena saya sedang khotbah di kantor. Ayo kita rendah hati, ayo kita andalkan Tuhan, maka saya yakin pekerjaan kita baik. Saya selalu bilang di sini, kalau kita bekerja untuk Tuhan, nggak mungkin bos pecat saudara, nggak mungkin. Karena kalau udah untuk Tuhan, maka kita akan selalu menuju pada yang sempurna, perfect. Gue datang kagak telat, gue kerja kejar target, semua gue kerjain, nggak ada alasan untuk diberhentiin. Tapi kalau kerja, saya selalu bilang kerja untuk bos, nah itu namanya cari muka. Bos lagi doyan, wah lu dikepret terus tuh. Begitu dia enak, gue males lihat muka lu berhenti aja dah. Nah, wah gue menuntut ya, lu sidang pasti kalah deh, duit lo gak banyak, ya kan gitu. Udah susah saudara, makanya andalkan Tuhan dan rendah hati, itu berarti kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kita harus selalu bergantung pada hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, petunjuk Tuhan. Ini terus berkembang kalau kita punya relasi yang baik sama Tuhan. Meniti karir dibutuhkan hikmat. Ya setiap orang ini kan berhadapan dengan banyak orang. Kalau pengetahuan kurang, repot juga. Hikmat kurang, repot juga. Ya kan? Dunia terus berkembang, saudara. Ngeri banget gitu ya. Kemarin saya dengar siapa tuh, orang-orang pinter lah ngomong, 5 tahun ke depan yang hilang kan gitu ya, marketing. Nggak ada nih, di Neo Serba marketing siap-siap, habis itu lo nganggur. Karena orang sekarang marketing bisa udah pakai medsos kan, udah bisa semua, tinggal barang gue kirim gitu. Terus translator katanya sekarang juga nanti 3-4 tahun lagi udah nggak penting, karena udah tinggal ngomong, gue kirim barang ini, barang datang, ya udah nggak penting kan gitu. Marketing itu yang masih tetap kepake, makanya lo jadi tukang, karena genteng bocor nggak bisa pakai AI. Ya, lu bertani tuh selalu ada sampai dunia kiamat, karena jumlah manusia 8 miliar itu harus makan. Tukang skill itu harus.
Tapi kalau lu bilang gue marketing handal, udah nggak bisa, udah berat permainan. Kemarin saya Jumat lalu khotbah di satu kantor, Pak, cukup besar juga, dia mainnya kimia lah. Dia kayaknya udah kuasai lah tuh Indonesia, udah kantornya hebat lah gitu. Tapi ketika habis COVID ini, waktu pemerintah bilang buka orang luar boleh ngantor, wah habis gitu. Ya saya masih untung Pak, tapi ngos-ngosan. Marketing saya kalau saya suruh keliling seluruh Indonesia, gue udah mesti ongkosin. Ternyata sekarang dari Eropa Timur buka kantor cuma ruko cuma 5x5 di Sudirman, keren kan? Pabriknya langsung buka, jadi nggak perlu marketing kan? Jadi nggak perlu lewat orang, dia kirim aja langsung, dia bilang gila kan? Sementara kita setengah mati harga. Tadinya kan ya kayak makelar lah kan sebetulnya perusahaan itu. Bawa barang kimia misalkan dari Eropa lo beli, marketing seluruh Indonesia, sekarang mati Pak. Kenapa? Karena buka. Waktu itu dikasihkan sama Jokowi buka lah pokoknya pasar bebas. Nah ini sesuatu yang sangat mengerikan kalau kita nggak bergantung sama Tuhan. Nggak mungkin menang lah kita, nggak kuat gitu. Mereka cuma buka, satu direkturnya, satu sekretaris, udah itu aja. Cuman email, order barang, kirim Jayapura, ada Pak, langsung jalan, kata cuy dari Singapura naik kapal deh. Kok pusing katanya kan? Terpaksa dia mulai keluarin karyawan. Yang paling jago jualan di Jawa Pak. Udah pusing, kalau sebulan misalkan dapat 10, sekarang 2 aja udah puji Tuhan. Sekarang rajin kebaktian kantornya. Gue bilang lu jangan sebulan sekali, di Krekot ada tiap minggu tuh, makanya gak kegoncang. Gue bilang lu kantor lu gede banget Gajah Mada. Gue bilang lu sebulan sekali sih. Gue bilang oh gitu ya Pak, iya ya kan. Lu pikir lu bayar perpuluhan kantor lu jadi hebat? Kagak ya kan, banyak deket sama Tuhan ya kan. Nyogok Tuhan itu udah berakhir masanya ya kan. Ngasih perpuluhan terus nggak punya hubungan pribadi udah berakhir Bu masanya. Hubungan dulu sama Tuhan, lalu memberinya itu ngerti. Jadi dari sini kita belajar. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi jalan kita nggak mungkin lari deh. Ada lagu ya tiba-tiba dia jalanku selami ya kan, oleh setiap hati kami. Nah, ini percaya dong sama Tuhan dengan segenap hati, jangan ragu. Orang Kristen masih suka gitu. Pelayanan kemarin saya lihat ada tuh urusan lagi sama polisi. Ini juga urusan. Walaupun akhirnya ya bebas juga kan, cuma nggak enak gitu loh saudara. Jadi marilah kita percaya sama Tuhan bahwa hidup kita sudah dipelihara. Pas lagu tadi, hidupku ada di tangan. Lihat, jangan bersandar pada pengertian. Orang pintar tuh perlu di dunia ini saudara. Kalau blow on juga gimana sih mau bisnis ketemu orang. Tetapi waktu kita pintar, waktu kita punya banyak pengetahuan, maka kita perlu disempurnakan dengan Tuhan. Sekarang susah juga kita kalau ngaku pintar. Dulu mungkin orang pintar karena dia sanggup beli buku di Gramedia, dia baca buku pintar. Sekarang baca buku, semua orang bisa pintar. Kalau mau, buka aja Google, buka AI, buka semua, kita bisa tahu. Lihat muka orang kuning, kita ketik aja muka kuning kenapa ya? Nah, udah lever keganggu atau kebanyakan makan kunyit. Udah cuma 2 doang kan? Ya jadi semua nggak ada lagi yang lebih pintar sekarang. Kalau kita mau kita sama, cuma beda di ijazah aja kan? Tapi sekarang saya dengar yang orang-orang pintar ngomong, ya ijazah apa lagi sih? Gitu. Ada juga yang ijazah dari Amerika sekolah blow on kan? Karena ternyata di Amerikanya sekolah nomor 57, bukan sekolah yang paling jago. Tapi tahun 85 saya ketemu teman saya tahun 89, sekolah dari Amerika, kerja di Bimantara langsung. Terus gue tanya, lu sekolah di mana? Gue siap abal-abal, bapak gue yang penting ijazah Amerika aja. Sekarang mana bisa begitu? Ya kan? Si Nes Daily, tahu dong? Saya pernah tahu Nes Daily kan? Saya nggak pernah tahu, tapi istri saya ngikutin tuh. Dia bilang begini, ada lagi lo gila lo. Ada universitas yang baru, gitu. Lo mau jadi pengusaha atau apa? Lu dikasih modal, lu suruh jualan lewat Facebook. Lu bisa dapat paling murah barang itu, misalkan beli emas, lu keliling dunia, beli segram yang paling murah lu menang. Wah, itu kan gawat gitu. Jadi udah sekolahnya udah kayak begitu. Bagaimana dengan promosi lu di Facebook? Penonton lu jadi banyak dan barang itu ada. Waduh, istri saya cuma dengerin gitu. Iya. Si Nes Daily kan orang pinter lah ya, cuman main beginian aja keliling dunia, punya rumah di Israel, punya rumah di Bethlehem, punya rumah di Dubai, punya kantor di Singapura. Padahal cuman halo, ya kan?
Dia cuma bilang waktu itu hidup nih yang penting bisa bahasa Inggris, ya kan, sama baca. Boro-boro dan kita bahasa Inggris, pesen teh aja salah mulu, ya kan. Jadi percayalah, ketika kita mengakui Tuhan dalam segala tindak tanduk kita, Dia pasti meluruskan kita. Waktu saya mengakui Yesus itu Tuhan, waktu saya menyimpang, Dia pasti bilang lurus, lurus. Akuilah Dia. Jadi hari ini di waktu yang singkat kita belajar hal-hal yang sangat luar biasa. Ini laptopnya kadang-kadang suka membunuh jerawat sini. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Di dalam Kolose 3:23, apapun juga kamu perbuat. Nah, ini angpau lagi, no, ya kan? 3 sikap yang harus kita bagikan kepada sesama sebagai bukti kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ini dia. Teruslah jadi berkat di dalam menjalani setiap perjalanan hidup. Tetap jaga keseimbangan di dalam menata kehidupan pribadi, perjalanan karir dan pekerjaan. Selalu mengandalkan Tuhan dan rendah hati untuk terus berkembang dalam pekerjaan atau karir. Andalkan Tuhan. Saya pikir ini semua buat pendeta juga penting, buat yang mau menikah juga penting, buat yang pacaran juga penting. Apapun, kalau kita tarik pada firman Tuhan, maka itu pasti jadi berkat. Biarlah ini menjadi renungan kita menutup hari Selasa ini. Besok yang kerja semangat lagi, datang hari Rabu dengan satu keyakinan bahwa saya kerja di sini itu adalah bukti saya diberkati, maka saya akan menjadi berkat lewat apa yang saya lakukan di kantor ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan jalan tak terselang. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan bersama Ibu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, mari kita tunduk kepala, tutup mata. 2 menit ke depan, kembali kita renungkan dengan cepat kebenaran firman Tuhan ini. Inilah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, sehingga Dia selalu mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati kita bahwa saya harus jadi berkat. Orang harus melihat ada Kristus hidup dalam hidupku, sehingga itu terlihat ketika hidupku secara pribadi dan perjalanan pekerjaan karir, aku punya keseimbangan. Sehingga orang boleh melihat di tengah kesibukan kita masih ada waktu bersekutu. Di tengah kesibukan kita setiap hari, kita masih ada waktu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Disitulah kita akan memperlihatkan kepada orang banyak bahwa apapun yang kita putuskan, kita selalu melibatkan Tuhan. Jangan takut dan malu untuk mengakui bahwa kita hidup ini mengandalkan Tuhan. Benar, ada pekerjaan yang mungkin menghasilkan uang untuk kehidupan. Ada pekerjaan yang menentukan keluarga kita dari apa yang kita hasilkan. Tapi percayalah, semua menjadi sia-sia ketika itu hanya menjadi tujuan hidup tanpa melibatkan Tuhan. Mulailah libatkan Tuhan, maka apa yang akan saudara dan saya kerjakan
itu adalah bukti atau ungkapan syukur untuk kita perlihatkan kepada orang. Bahkan orang banyak akan terberkati oleh apa yang kita pertontonkan melalui keseimbangan hidup kita antara bersekutu, berkeluarga, bekerja, bahkan pada kehidupan sosial. Terima kasih Tuhan, balik Kau menyadarkan kami bahwa hidup bukan sekedar mengalir seperti apa kata orang dunia, tapi kami mengalir karena ada aliran surgawi yang mempengaruhi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berbicara kalimat-kalimat yang tidak sempurna, Engkau sendiri yang menyempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami dengar biarlah terus tertanam di hati kami. Bahkan hari demi hari Engkau ingatkan kami untuk kami terus rindu menjadi berkat karena kami sudah diberkati. Ajar kami ingatkan hari demi hari ketika kami mulai menjauh, ketika kami mulai memisahkan antara karir kami dengan hubungan kehidupan pribadi kami dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami tetap bisa menjaga dengan konsisten bahwa hubungan kami dengan Tuhan, target-target pekerjaan kami harus berjalan senada sehingga kami menjadi berkat karena orang tahu kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba percaya ketika telinga dan hati kami terbuka, maka firman itu akan menetap dan bekerja dalam hidup kami. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dalam segala apa yang kami kerjakan, biar semua nama Tuhan